Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak semua? Salam warahmatullahi. Abang-abang, bapak-bapak dan siapa ya? Saudara-saudara sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sini aja ya. Enggak. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama adalah nikmat keimanan yang diberikan kepada kita, dan merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah pada qudwah hasanah suri tauladan yang baik, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa beliau kita masih bisa mengamalkan ajaran Islam, dan semoga kita semua yang ada di sini bisa mengikuti risalah beliau, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai akhir zaman kelak. Nah, ikhwatal iman yang berbahagia, masih di kitab Umdatul Ahkam, itu masih babus siwak, yaitu bab bersiwak. Apa sih yang dimaksud dengan siwak? Kalau menurut pengarang buku adalah ismul lil ud allazi yatasawwaq bihi, yaitu satu nama untuk kayu yang aromanya wangi, ya, alladzi yatasawwaq bihi, yang mana kita semua atau digunakan untuk bersiwak. Siwak bisa juga bernama istilah lainnya ya sikat gigi, cuma kayunya yang berbeda, alatnya yang berbeda, ya. Jadi ini bisa juga dikatakan untuk pekerjaan lil fi'lil ladzi huwa dallakal asnan bil ud au nahwihi. Jadi pekerjaan untuk membersihkan gigi dengan kayu, suatu kayu, dalam hal ini kayu arok, ya, yang banyak getahnya. Itu di Timur Tengah banyak, ya, tempat panas, dan yang mana kayu tersebut awalnya basah, jadi rasanya pahit kalau awal-awal, ya. Dan itu bisa juga untuk selain membersihkan gigi, untuk obat sakit perut, gitu, ya. Dan fungsinya apa? Lituzhibas safra awal ausah, untuk menghilangkan as-safra. Safra itu kuning, jadi warna kuning ada di gigi. Wal ausah, dan kotorannya. Walitahhirul fam wa yahsulus sawab. Jadi dan fungsinya juga untuk membersihkan mulut, begitu juga untuk mendapatkan pahala. Setiap kita pasti pernah menyikat gigi, tapi tidak semuanya pernah bersiwak. Karena orang yang menyikat gigi belum tentu bersiwak. Bersiwak itu udah sekaligus nyikat gigi, ya. Pahalanya berbeda, ya. Karena kita dengan bersiwak berarti kita mengikuti sunnah Rasul. Niatnya dua. Pertama untuk membersihkan, pertama untuk mengikuti Rasul, tapi sekaligus untuk membersihkan gigi kita. Ya, kalau ikutin sunnah Rasul, insya Allah kita mencintai Rasul. Mencintai Rasul, barang siapa yang mencintai seseorang, maka dia akan bersamanya di akhirat nanti. Bersama Rasul berarti bersama Rasulullah di surga. Ikhwatal iman yang berbahagia, ini termasuk salah satu dari sunnah wudu. Jadi
salah satu sunnahnya wudhu adalah bersiwak. Ya, bersiwak. Dan diantaranya banyak sekali fungsi. Fungsinya adalah diantaranya untuk menghilangkan aroma yang tidak enak, terus untuk kesehatan, untuk membersihkan gigi, mulut, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ini mengikuti ittiba'ul rasul, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang berbahagia, Nabi biasanya senantiasa bersiwak, terutama ketika hendak wudhu, begitu juga ketika mau tidur gitu ya, ataupun bangun tidur dan lain sebagainya. Dalam satu hadis dijelaskan bahwasanya an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, laula an asyqa ala ummati, jikalau ataupun sekiranya tidak akan memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwak, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Saya kebetulan bawa siwak. Jadi kalau seandainya yang memberatkan, kita diperintah untuk bersiwak. Iya. Ma'kulli wudu'in, setiap hendak berwudu. Inda kulli sholah, ya setiap hendak wudu untuk sholat, untuk setiap sholat. Ikhwatal iman yang berbahagia, siwak itu banyak yang mengatakan yang penting bendanya kasar. Tapi wabil khusus kalau kita ikutin sunnah Nabi, kita menggunakan kayu arok. Nah ini kayu arok nih ya, yang tumbuh di Timur Tengah. Itu nama pohonnya adalah, kalau kita lihat di Google ya, namanya pohon siwak, nama latinnya Salvadora versica, nanti cari ya. Pohon sikat gigi, ataupun bahasa kitanya kayu sugi. Bangsa Arab menyebutnya pohon arok. Arok ya, bukan arak, arok. Kalau arak homer. Ikhwatal iman yang berbahagia, dia tumbuh di Afrika, Timur Tengah, Asia Barat, ataupun daerah-daerah yang kering. Ya. Jadi ini sangat berfungsi untuk mengobati ataupun kuman-kuman yang ada di gigi, ataupun menghilangkan bau ya. Oleh karena itu kalau kita lihat kesempurnaan Islam, maka kita melihat dari masalah gigi aja, kebersihan harus dijaga, terutama hendak wudhu, hendak sholat gitu ya. Banyak fungsi ataupun waktu-waktu untuk kita bersiwak. Di antaranya adalah kalau menurut hadis yang pertama ini adalah ketika mau berwudhu dan mau sholat. Jadi kalau kita lihat makna secara sempurna, maka ini dalam sebenarnya bisa jadi Rasulullah ingin, saking mencintai siwak ini, ingin setiap kita sholat ataupun berwudhu wajib siwak. Cuma Rasulullah takut jadi beban buat umatnya. Tapi pahalanya, insya Allah pahala seperti pahala wajib, ya. Karena tingginya bersiwak ini, istibab li Rasul. Karena ini merupakan perkara yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak utamaannya. Jadi apalagi ketika berwudu, ada rahasia Allah di situ, yang mana untuk membersihkan gigi kita dan mulut kita. Ikhwatal iman yang berbahagia, secara umum aja dia udah bermanfaat ya. Maka kita kalau mau habis makan ya kan, sikat gigi, ataupun menjelang mau wudhu kan, kumur-kumur kan, sikat gigi kadang-kadangnya sekalian gitu ya. Itu sebenarnya anjuran dari Nabi ya. Cuma pakai daun, pakai ini lebih sunnah. Kita sikat gigi ya, tapi belum tentu pakai kayak kayu arok ini. Kalau bersiwak berarti bersikat gigi. Jadi ini hanya salah suatu nama ya, satu nama untuk alat untuk bersiwak. Siwaknya ya sikat gigi bahasa lainnya gitu ya, berbahasa Indonesianya. Jadi seandainya itu diwajibkan, maka Nabi kesian sama kita semua, nanti berat ya. Oleh karena itu disunahkan, kayak sholat malam kan disunahkan, sangat sunnah muakkadah. Ini juga demikian. Ini hukumnya sunnah muakkadah dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya banyak loh. Ketika Nabi mau wafat, Nabi melihat, nanti ada hadisnya, Abdurrahman bin Abu Bakar
bawa siwak. Terus Nabi minta sama panggil Aisyah atau colek-colek Aisyah, wahai Aisyah, kasih kode gitu ya. Nabi pengen ada siwak di sampingnya, sehingga ketika dibaringkan pala Nabi ke Aisyah menjelang wafatnya, Nabi bersiwak. Nah, jadi ini bisa juga mengingatkan kita ketika ajal mau menjelang, dengan terbiasa bersiwak. Cuma kita bukan budaya kita, saya orang Indonesia ya, jadi nggak mudah juga. Kadang-kadang kita semangat bersiwak habis ikut kajian, termasuk saya pribadi, tapi lama-lama kita luntur juga, hilang semangatnya. Ini kita dalam rangka usaha untuk menghidupkan sunnah ya, bukan berarti saya orang yang rajin bersiwak, enggak. Saya berapa kali bersiwak pakai seminggu 2 minggu, habis itu kendor lagi begitu. Kita kalau lagi bahas semangat lagi, mudah-mudahan terus ya. Jadi ikhwatal iman yang berbahagia, Nabi waktu mau wafat pakai siwak. Jadi ketika mau wafatnya kita lihat siwak, jadi kita ingat sholat, ingat bersuci, kan ini dipakai untuk bersuci ya. Karena itu ini sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita ihya'us sunnah, bagian dari menghidupkan sunnah walaupun sedikit-sedikit, lewat bersiwak lah ataupun hal-hal kecil lainnya. Sebenarnya nggak kecil ya, yang namanya sunnah itu ya bagus ya, harus diikutin, apalagi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu ini diperintah, kalau seandainya memberatkan, saya aku akan perintah bersiwak setiap hendak wudhu ataupun sholat. Kalau di hadis cara megangnya gini, ini begini megangnya, gini. Jadi kelingking di depan gitu. Ini yang 3 ini begini ya, nih. Tuh, kelihatan nggak? Itu gini-gini deh. Dimulai dari yang kanan gitu ya. Setengah baru yang ke kiri. Terus sampai ke belakang. Nanti kumur-kumur ya. Terutama di tempat berwudu. Begitu ada yang bertanya, bagaimana kalau lagi mau sholat? Ya kalau udah wudu cuma memperbaharui itu aja nggak masalah. Cuma kalau masih banyak makanan kayak sekarang nih, habis makan rengginang, makan pisang, mau sholat langsung begini-begini, nggak kumur-kumur, takutnya kan ntar nyiprat kemana-mana ya, nggak enak juga kan. Jadi bagusnya di tempat wudhu. Kecuali udah bersih, kita ingin memperbaharui. Setiap mau sholat aja diperbaharui bagus. Karena sholat taraweh 2 bersihin, tapi udah bersihin duluan ya awalnya. Nanti mau yang berikutnya, rakaat berikutnya gini, bersihin lagi, itu sunnah. Tapi giginya harus bersih dulu kalau yang berikutnya. Ya, jadi yang sebelumnya di kamar mandi dulu lah ataupun di tempat wudhu. Baik, ikhwatal iman yang berbahagia, ini merupakan syariat Islam yang harus kita jaga insya Allah, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kana adalah Rasulullah sallam layanamu illa wasiwak inda ra'sihi. Adalah Rasulullah belum tidur ataupun tidak pernah tidur kecuali siwak sudah ada di atas kepalanya, ya, kepala Nabi. Fa iza staiqadha bada abis siwak. Maka ketika dia bangun tidur, mendusin ataupun bangun tidur, ya, maka dia langsung bersiwak. Kan untuk menghilangkan aroma. Ini kalau tidur udah nggak sirkulasi, ya pasti ada aroma-aroma yang tidak kita inginkan ataupun aroma-aroma yang tidak enak. Jadi fungsinya begitu ya. Kalau sikat gigi kita kamar mandi dulu, kalau siwak enggak. Disunahkan membersihkannya setiap habis pakai bersihin, habis pakai bersihin. 40 hari ganti, ya. Setiap hari bersihin, habis pakai bersihin. Baik, ikhwatal iman yang berbahagia, ada hadis lain. Al-hadis as-samin asyar, jadi hadis yang ke-18. An Huzaifah al-Yaman bin al-Yaman. Jadi dari Huzaifah bin al-Yamani qal, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama bil lail. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun pada malam hari, yasusu fahu bisiwak, maka dia membersihkan atau menyucikan atau mencuci mulutnya dengan siwak. Tengah malam bangun langsung bersihin mulut. Nah kalau kita sikat gigi kadang-kadang kan malas ya, aduh malas banget ke kamar mandinya ya, kan masih pengen nyantai-nyantai dulu kan kalau baru tidur. Seandainya mau sholat malam jam 3 bangun, kan nggak langsung sikat gigi,
Kita gini dulu, ngulet dulu barangkali kan, gini-gini dulu, atau bengong dulu kan, masih belum sadar gitu ya, baru kamar mandi. Tapi kalau udah ada siwak, langsung aja, nanti cuci habis itu. Jadi bukan berarti nggak dicuci ya. Ikhwatal iman yang berbahagia, jadi maksudnya ini membersihkan, mencuci ataupun memijat-mijat ataupun bersih-bersihin begini ya. Ini merupakan syariat Islam ya. Ada beberapa waktu bersiwak ya yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah atau saat-saat spesial untuk bersiwak. Mau baca Al-Quran. Nah, kalau sikat gigi kan repot, kamar mandi lagi. Tapi kalau siwak kan lagi santai begini nih, bersihin aja. Tapi tentunya kita udah bersihkan kan. Ketika membaca Al-Quran, sebelum dan sesudah berwudu. Bisa ya, sebelum berwudu boleh, sesudah berwudu juga boleh, terserah. Terus ketika hendak sholat, yang tadi hadisnya ya, terus bangun pada sholat malam ya, Nabi sebelum habis bangun tidur biasanya sholat malam bersiwak. Ataupun ketika masuk rumah, saat masuk rumah bersiwak. Terus bangun tidur bersiwak sebagaimana hadis Nabi tadi. Yang berikutnya adalah ketika aroma udah nggak baik, ya buru-buru bersiwak. Ya, kalau pakai sikat gigi, kita harus pakai odol atau pakai pasta gigi. Tapi kalau bersiwak nggak perlu pakai itu pun udah ada ininya. Kalau pakai kayu arok ya, kalau pakai kayu-kayu biasa, jadi menurut beberapa pemahaman ada yang bilang pakai kayu yang kasar, lalu digini-giniin gitu ya, sama gitu ya. Itu beberapa pendapat ya. Tapi yang lebih bagus pastinya adalah kayu ini, arok namanya. Hidupnya di mana kayu arok? Adanya di tempat-tempat kering seperti Timur Tengah, ya, Asia Barat, Afrika, ke tempat-tempat panas. Ya. Ikhwatal iman yang berbahagia, ataupun makna secara global dari hadis yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Nabi apabila tidur ataupun bangun dari tidur yang panjang, maka beliau bersiwak supaya apa? Supaya bersih, suci. Ya, maka kita tentunya tinggal ngikutin aja sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau fungsinya ya tentunya kalau Nabi untuk menghilangkan hal-hal yang tak sedap, ini manusiawi ya. Nah, kalau kita dua, mengikuti Rasul plus membersihkan gigi kita ataupun mulut kita daripada aroma-aroma yang tidak baik gitu ya. Karena itu ini juga hadis ini memperkuat disyariatkannya bersiwak ya. Bagaimana kita bersiwak di waktu saat-saat seperti tadi gitu ya. Karena untuk membersihkan hal-hal yang tidak diinginkan. Siwak itu sebagai alat pembersihnya ya. Yang kita akan bersihkan kalau seandainya udah berapa hari gitu ya, dibuang atasnya, kita airin terus potong-potong lagi. Bisa pakai gigi, bisa juga pakai alat-alat yang tumpul gitu ya. Karena kalau pakai alat yang berat, yang tajam-tajam terlalu kencang, kebelah dua. Iya, jadi pelan-pelan aja gitu kan. Jadi sebenarnya walaupun membersihkan itu umum ya, karena at-tahur syatrun minal iman dalam satu hadis. Suci itu bagian dari iman. Maka ini bagian dari satuan-satuannya gitu ya. Salah satunya adalah membersihkan gigi ataupun bersiwak. Baik ikhwatal iman yang berbahagia, kita lanjutkan ke hadis yang ketiga ya. Dari Aisyah siapa? Istri Nabi ya, anaknya Abu Bakar bin As-Siddiq ya. An Aisyah qalat, adalah dari Aisyah, ia berkata, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq masuk ke tempat Nabi karena kan iparan nama Nabi radhiyallahu anhu alan Nabi, kepada Nabi ya, masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana musnidatuhu ila sadri, sedangkan saya sedang menyandarkan Nabi di dadaku, kata Aisyah. Wa ma Abdurrahman siwakun rotbun,
Dan bersama Abdurrahman, itu abang, barangkali abangnya atau adiknya ya, pokoknya saudaranya Aisyah. Bersama Abdurrahman ada siwak di sisinya. Yastannu bihi, maksudnya lagi dipakai. Jadi Abdurrahman lagi bersiwak gitu ya. Fa'abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Maka Rasulullah memandang dengan pandangan yang lama terhadap siwak yang sedang dipakai oleh Abdurrahman tadi, Abdurrahman bin Abu Bakar. Fa akhadtu siwak, maka aku mengambil siwak tersebut, kata Nabi, kata Aisyah. Aku mengambilnya. Faqadamtuhu, lalu aku menggigitnya. Ya, aku menggigitnya ataupun mencaca-caca sehingga kepotong-potong. Wa tayyabtuhu, dan aku baguskan siwak tersebut. Jadi dipotong-potong dengan baik gitu ya. Tsumma dafa'tu ilan nabi, kemudian aku serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastanna bihi, maka Nabi bersiwak. Ya, habis diserahin Nabi bersiwak deh. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Dan aku tidak pernah melihat Nabi sebelumnya bersiwak ataupun memperbagus cara bersiwak selain daripada di momen itu. Jadi dia betul-betul bersungguh-sungguh siwaknya. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu au isba'ahu tsumma qala fi rafiqil a'la. Kemudian setelah itu Nabi selesai, maka dia mengangkat tangannya atau mengangkat jarinya ila rafiq fi rafiq a'la, kembali ke sisi Allah. Bisa juga dijelaskan rafiqil a'la itu adalah orang-orang kembali ke Allah, bisa juga orang-orang yang soleh, para nabi yang terkait dengan orang-orang yang beriman. Jadi ini udah menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qada alaih, kemudian Rasulullah setelah itu wafat. Jadi kata di riwayat lain dijelaskan wa kana taqulu mata baina hafataini wa zaqatani. Dan dia wafat di antara tenggorokanku, kata Aisyah. Di sini nih, jadi Rasulullah sedang bersandar ya, bersandar kepada Aisyah lalu wafat. Ya. Sedang bersiwak. Jadi bersiwak dulu ya, lalu wafat. Itu artinya apa? Bersiwak itu dicintai oleh Rasul sampai mau meninggal aja. Karena ini siwak itu lambang ya, simbol dari suci ya, bersiwak. Jadi sebelum wafat, tapi bukan sebelum wafat aja, Rasulullah itu senantiasa bersiwak gitu. Senang ada siwak. Jadi tiap mau sholat siwak, bangun tidur siwak, mau wudu siwak kan tadi ya, mau baca Quran siwak. Ini nempel sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada benda yang paling menempel pada sisi Rasulullah selain siwak. Itu senantiasa dibawa-bawa sama Rasul. Ya, mungkin tadi karena sakit, jadi enggak. Tapi kalau sikat gigi kita repot dong. Sambil ini sikat gigi gimana? Tapi kalau siwak kan bagus gitu ya, begitu ya. Nantinya udah diairin duluan ya. Karena dia kalau nggak pakai air ini susah, kasar. Supaya empuk dikasih air. Jadi ikhwatal iman yang berbahagia, ini salah satu sunnah Rasulullah. Bahkan Rasulullah sangat sayang, sangat cinta dengan siwak dan bersiwak ya. Bersikat gigi bagus, tapi belum tentu sunnah Rasul. Ya, tapi kalau bersiwak sekaligus sunnah Rasul, sekaligus kita membersihkan. Nah ini nggak mudah nih, kadang-kadang kita nggak budaya ya. Tapi kalau kita memang ketika mau sholat siwak, tapi yang pertama di tempat wudu dulu ya, ataupun di wastafel atau lain sebagainya. Karena ketika memulai, seandainya habis makan langsung begini-begini di depan orang, cipratan orang, nggak enak kan. Jadi memulainya di tempat wudu, lalu setelahnya seandainya sholat, mau mulai sholat sunnah, siwakan lagi gitu. Begitu ya. Jadi udah bersih ya. Nah kalau enggak, ya nggak baik kan. Ya baik ikhwatal iman yang berbahagia, begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap siwak,
Sehingga menjelang wafat aja Rasulullah masih ada siwak, masih pengen bersiwak. Itu kan setelah itu meninggal beberapa detik ataupun beberapa menit sebelum meninggal itu ya. Dia melihat iparnya itu Abdurrahman bin Abu Bakar bersiwak. Dalam satu hadis dijelaskan, tasawwaku, bersiwaklah kalian, fa inna siwak mathaharatun lil fam. Karena sesungguhnya bersiwak itu banyak membersihkan ataupun sangat mensucikan mulut. Wa mardatun lirabbi, dan sangat membuat kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Arab siwak itu kan muzakkar. Muzakkar itu maskulin ya. Kata yang muzakkar. Ini ada khobarnya matharatun. Matharat itu tak marbutoh. Harusnya kalau kita melihat khobar itu biasanya sama dengan yang sebelumnya, yaitu muzakkar. Tapi ini muannas. Tapi di sini bukan menunjukkan muannas, tapi menunjukkan banyak. Seperti kafir, jamaknya kafaroh. Kafir, orang kafir. Kafaroh, orang-orang kafir. Fajir, orang yang fajir, orang yang durhaka. Maka fajaroh, orang-orang durhaka. Jadi ini tak marbutoh menunjukkan banyak, bukan menunjukkan muannas ataupun feminin. Baik, ikhwatal iman yang berbahagia. Jadi kita cukup berusaha ya bersiwak, karena ini bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Menghidupkan sunnah itu kan luar biasa, karena lama-lama kan punah nih bisa-bisa ya, sunnah ya. Insya Allah sih nggak punah, cuma kita pengen dong bagian dari orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun salah satunya dengan bersiwak. Baik, ikhwatal iman yang berbahagia. Di hadis yang lain ya, masih terkait yang hadis Aisyah tadi. Aisyah berkata, "Fara'aitu yanzuru ilaihi," aku melihat Nabi terlalu ingin sehingga ia melihat Abdurrahman tadi memakai siwak, dia sangat ingin. Wa araftu annahu yuhibbus siwak. Maka aku tahu bahwasanya ia sangat mencintai siwak. Ia ini maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu akhuzuhu laka, maka aku akan mengambilkannya untuk engkau. Fa asyara bi ra'sihi an-na'am, dan Rasulullah memanggut ataupun manggut-manggut, mengisarkan dengan kepalanya untuk mengatakan iya. Kan orang kalau lagi sakit nggak pakai suara, kadang-kadang pakai gerakan mata atau gerakan kepala. Intinya iya gitu. Tapi kalau lagi sehat kan pakai ngomong kan, kayak seperti ini berbicara gitu ya. Tapi kalau lagi sakit kadang-kadang lemah untuk berbicara. Jadi pakai bahasa tubuh aja kan. Baik, ikhwatal iman yang berbahagia. Rasulullah sedang di hadis yang lain ya. An Nabi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata maksudnya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ataitun nabiyya, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yastaku bisiwakin rotbin, sedangkan dia sedang bersiwak dengan siwak yang basah, rutop, kayak ada korma rutop itu korma basah. Yastaku bisiwakin rotbin, dengan siwak yang basah. Kan siwak kalau baru dipetik masih basah, pahit, getahnya itu pahit. Tapi obat ya, obat sakit perut. Qala wa tarafus siwak ala lisanihi, sedangkan ujung siwak berada pada lisannya. Wa huwa yaqul gitu. Dia kayak memuntah. Dia berkata sambil seperti orang yang memuntah. Wa siwak fihi ka'annahu yatahawwa. Dan siwak itu berada pada mulutnya seakan-akan dia ingin muntah. Jadi kalau kita melihat hadis ini, sepertinya ini ingin menceritakan bahwasanya di dalam kondisi apapun kita bersiwak, lagi sakit, sehat, itu siwak gitu ya. Karena ini merupakan sunnah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedikit hadis saja sebenarnya. Kalau kita udah lihat itu sunnah Nabi, ya udah tinggal kita
ngamalin deh ya, nggak mudah. Paling nggak kita memulai ketika ada nasihat. Karena kalau udah jauh dari nasihat, mulainya kapan? Jadi begitu dapat nasihat, buru-buru mulai. Karena nanti adem lagi kan nasihat begitu. Kalau awak masih baru, hangat di telinga dan di dada juga semangat masih. Tapi lama-lama kendor lagi. Kan kita manusia. Kayak ibarat sayuran, ya harus diangetin lagi, ya enggak? Kenapa kita sering dengar ceramah tiap hari, setiap pekan dengar khutbah Jumat? Karena semangat beribadah itu semangat itu akan adem, ya. Kayak sayur, kayak nasi kan kalau nggak diangetin adem lagi. Oleh karena itu emang selalu harus disering diangetin, ya. Begitu juga pengetahuan kita, begitu juga semangat kita. Kalau nggak diulang, maka adem. Ilmu juga gitu, hafal Quran juga gitu, hafal nih 30 juz. Nggak diulang-ulang, hilang deh. Iya. Jadi semua harus dijaga. Maka kita mungkin barangkali ini salah satu aja dari sekian banyak sunnah Nabi yang harus kita jaga. Itu banyak caranya, itu ada yang pegang. Ada caranya, ada fungsinya dan lain sebagainya. Baik, barangkali cukup dulu di sini. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas yang ingin ditanya, saya persilahkan. Kalau buat pegang film memang seperti kayak tadi itu ada contoh lain. Ya, ini contoh yang kita baca ya dari riwayat-riwayat itu, tangan kanannya jari apa sih, kelingking sama jari yang ini nih, yang ibu jari jempol ada di belakang ini, ada di ya gini, yang 3 ini di gini itu ya, kelihatan nggak? Gini jadi, makanya gini. Walaupun begini juga nggak apa-apa sih, cuma kalau mau sunnah Nabi begini, makanya begini. Saya juga jarang pakai. Ini juga belum dipotong betul-betul ya tadi. Ya, jadi Kayu yang terasa. Kayu arok, ya kan banyak di situ di tempat beli korma. Banyak, murah kan, 5.000 sampai 6.000. Ya. Kalau menurut beberapa pemahaman, ini bisa pakai kayu yang kasar, terus bahkan pakai ini juga bisa digini-giniin. Tapi saya juga nggak, ya mungkin saya nggak pas kali ya. Ya mendingan inilah gitu ya. Murah kok, paling 5.000. Goceng dapat, insyaallah. Dan diutamakan di sejengkal gini. Gitu. Yang lebih dari sejengkal. Kalau kegedean kan nggak bagus, kayak apa gitu kan. Kalau sejengkal pas sama tangan kita ya. Emang tangan orang, coba Pak Haji gedenya segimana? Sama tangan saya kan nggak jauh beda kan. Tetap aja sejengkalnya segini. Ya kan? Nah, jadi biar pas, biar bagus juga kan lihatnya gitu kan. Biar ringan. Masa kalau bawa kayak begitu gimana? Masa begini gitu, pegangnya susah. Ya bawanya yang biasa aja gitu kan. Pas. Udah biasa enak tuh. Tadi gua katanya kan pakai 40 hari. 40 hari kalau rutin dibuang. Buang semuanya kan. Enggak, nih perbaharui, ganti yang baru, beli baru. Bukan dipotong. Potong nggak bisa, Sat. Kalau itu rutin makanya, kalau nggak rutin gimana? Belum habis kali 40 hari, taruh kulkas. Ya. Jadi 40 hari rutin makanya. Potong ujungnya aja. Enggak, ini maksudnya ini tiap hari, tiap berapa hari potong ujung. Itu di 40 hari buang, udah jelek gitu kan. 1 hari dipotong. Iya, sehari 2 hari potong. Iya, bukan 2 hari pakai, sebulan pakai ini aja atasnya. Lama-lama kan pendek deh. Bukan, 40 hari itu dibuang, ganti yang baru. Iya. Kalau mau aman, taruhnya di kulkas. Iya. Jadi habis pakai bersihin, taruh kulkas. Biar nggak kotor. Enggak kan nanti ini lagi. Ataupun gini maksud saya, kalau udah lama nggak dipakai, taruh kulkas. Kan kadang-kadang kita semangatnya gitu. Semangat pakai, nanti lama-lama kendor kan begitu manusia. Taruh di kulkas kalau kelamaan. Kalau enggak ini nanti berlumut. Arapnya kedinginan, nanti biasa panas-panas. Iya. Kalau di kulkas kedinginan.
Baik, Batal Iman, barangkali ada lagi pertanyaan. Buat cewek nggak bisa kan? Semua sama. Nggak bisa, cewek juga. Iya, ini untuk umatku bukan untuk laki atau perempuan. Kalau sekiranya tidak memberatkan atas umatku, umat apa laki apa perempuan? Umum, laki dan perempuan. Jadi bukan hanya laki-laki. Masa umat Nabi laki doang? Itu Aisyah, sahabat Nabi, sahabiah, perempuan. Ya baik, ini jadi bagus gitu ya. Ini untuk fisik, bisa juga untuk hal-hal yang berbau ibadah. Yang baju putih, kaos putih. Biasanya merah pakai baju kaosnya. Siwa kali kangen singkong. Iya. Ini bagus sih ini. Lagi bahas ini langsung beli langsung praktek gitu ya. Saya yakin udah pada praktek nih, cuma nanti kendor lagi kan biasa kan. Coba bawa juga sih. Gimana? Buat ngilangin bau mulut. Emang buat mau mulut. Tujuan utama kita ngikutin sunnah Nabi. Itu tujuan kedua, pastinya untuk membersihkan, iya, menjaga kesehatan, membersihkan mulut. Karena membersihkan mulut dengan bersiwak udah otomatis mulut bersih. Yang disiwak bukan giginya doang ya, dinding-dinding, langit-langit gigi, mulut ya, atau lidah. Sama kayak sikat gigi, ya. Sikat gigi kan sebenarnya terinspirasi oleh siwak. Cuma jadi sikat gigi gitu. Tadi kata Ustaz, di samping kita membersihkan gigi, terus bisa juga mengobati penyakit perut. Itu modelnya gimana? Ya, itu kalau melihat literatur yang kita baca ya, dia termasuk obat gitu. Jadi siwak yang baru dipetik, bukan ini dimakan ya, ini nggak dimakan. Jadi ketika baru dipetik itu masih basah, masih ada getahnya. Nah getahnya itu bisa pahit, rasanya pahit tapi bisa ngobatin penyakit perut gitu ya. Menurut literatur yang saya baca ya. Tapi kalau alam sih juga belum pernah nyoba makan getah. Orang beli udah kering ya. Kita nggak pernah dapat yang basah kan. Kalau yang udah kering ini bisa nggak Ustaz? Kalau direndam bisa jadi obat penyakit perut Ustaz? Walau alam kalau ada getahnya bisa jadi. Karena dia kandungannya. Tapi yang kayu arok ya, bukan yang kayu biasa ya. Memang selain dari kayu arok, selain ada lagi kan? Iya bisa, karena beberapa orang memahami Allah alam dari hadis-hadis itu ya, dia bisa dari kayu-kayu yang kasar. Bahkan ada yang mengatakan bisa seperti ini nih, pakai kayu yang apa gitu terus pakai gini gitu. Bisa dipakai untuk seperti itu. Jadi kayak arok itu yang siwak yang murni, yang kayak di Arab ya. Ini mungkin di Arab kita beli di pasar Tanah Abang banyak kan. Siwak-siwak yang tempat korma itu murni itu. Insya Allah itu kayu arok ya. Kalau dari kayu-kayu biasa sih kayak nggak mantep ya, nggak srek. Walaupun beberapa riwayat seperti itu, yang dari bahan-bahan yang kasar, bisa dari yang kasar. Siwak ini bisa dibawa kemana? Bisa digantung loh, bisa di ini buat syiar ya, syiar. Sebenarnya kalau kita bawa siwak itu syiar kita sebenarnya, syiar. Karena kalau nggak kelihatan kita lupa. Tapi kalau kita kelihatan, insya Allah kita kita bersiwak kayak Nabi. Ingat jadinya. Cuma sesuatu itu yang jarang dilihat jadi lupa. Benar gak? Kalau sering dilihat ingat, iya nggak? Kelihatan terus soalnya. Pelajaran lupa, jarang diulang. Kan katanya pepatah, kalau kita sholat berjamaah kan pahalanya 27 derajat. 27 ya. Nah, kalau kita sholat berjamaah sebelum berjamaah itu bersiwak kita lebih. Iya. Jadi ada riwayat mengatakan 2 rakaat berjamaah itu lebih pahalanya gimana ya? Bersiwak itu 70 kali lipat daripada 2
rakaat berjamaah gitu ya. Dua sholat gitu ya. Cuma itu tidak berarti pahala jamaah itu kalah ya sama bersiwak. Maksud saya, kalau kita baca hadis itu, jadi bersiwak juga berjamaah juga. Nah, maka itu, dia akan tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya banyak sunnah-sunnah yang sebenarnya di sisi Allah itu tinggi. Cuma kita hanya perlu melaksanakannya saja, mengamalkan. Karena kan mengamalkan ini nanti di akhirat ya kita. Ya kalau sekarang kita masih di dunia belum kelihatan, belum perlu pahala. Seakan-akan padahal kita perlu ya. Pernah ada, saya pernah lihat potong-potong begitu. Kalau masih getah itu dia warnanya hijau kayak coklat gitu, Pak. Oh, alam. Kita lihat dulu ke pohonnya. Jadi kayu arok ini, jadi berketah. Baik, Ikhwatul Iman, ada yang lagi yang bertanya? Katanya kan, Nah, ini kan kalau dikaitkan dengan sikat gigi, ya. Sikat gigi. Ada kan yang menyamakan siwak itu dengan sikat gigi. Iya. Ya. Nah, kalau sikat gigi kita kan biasanya orang yang sikat gigi pasti pakai odol. Odol ya. Kaitannya dengan Ramadan, puasa. Masa Ramadan ya. Kalau nggak ada siwak pakai sikat gigi Ramadan batal. Jadi kalau lagi Ramadan lebih baik nggak pakai odol, karena odol itu bisa makruh ya. Jadi bisa mengundang ludah jadi berkumpul sehingga nanti takutnya ketelan gitu ya. Ada rasa-rasanya, rasa odol gitu ya. Makruh. Yang selamatnya adalah nggak usah pakai odol, pakai sikat aja, gitu ya. Kan untuk membersihkan kan. Kalau nggak sikat, kita takutnya masih ada yang nyangkut kan, kemakan lagi ntar. Sebaiknya nggak pakai odol, cuma nggak sampai larangan haram sih. Cuma dikhawatirkan masuk ke tenggorokan. Kan kalau pakai odol tuh nanti memproduksi ludah lebih banyak. Nah, ludah itu seger jadinya karena rasa odol. Terus kalau lagi nggak sengaja ataupun bisa jadi kita bingung juga, telan apa buang ya, kalau dibuang terus nanti kering. Barangkali kita mikir, telan rasa odol deh. Iya. Kalau sekarang odol bersiwak itu gimana? Iya, odol bersiwak itu kan odol juga, nggak murni dari siwak, dia pasti ada bahan-bahan odol ya, bahan-bahan kimia. Iya, dia nggak membatalkan, tapi dia makruh. Ya. Kecuali disengaja, ya. Kalau disengaja haram. Kalau sengaja telan, tapi kalau nggak sengaja, dia kan memproduksi ludah lebih banyak itu. Nanti ada cita rasa odolnya, bisa makruh gitu. Tidak membatalkan kalau nggak sengaja. Kalau sengaja ditelan, iya. Sikat giginya sengaja, nelennya sengaja apa enggak? Telan odolnya sengaja enggak? Kan bekas odolnya, bekas cita rasa sikat odol itu kan masih ada. Nah kan ketelan ntar. Emang bisa nahan nggak nelen-nelen gitu kan? Pasti ada yang sedikit yang ketelan ataupun ya kita harus kumur-kumur bersih itu kalau pakai odol kan. Karena nanti ada rasa-rasa iya enak atau apa kita seger gitu. Nah kalau kita sengaja menelan masih ada busanya begitu, itu batal tuh pastinya. Iya. Kalau habis kumur-kumur kan mengandung menghasilkan ludah. Menghasilkan ludahnya kan ketelan, ludahnya susah. Kalau buang terus lama-lama kering mulutnya. Nah jadi lebih baik nggak pakai sikat gigi. Cuma emang nggak seger sih nggak pakai sikat gigi. Cuma lebih aman, lebih selamat. Cara lebih selamat nggak pakai odol. Gitu. Kalau pakai odol pun belum tentu nggak selamat. Tapi kita ekstra jadinya. Hati-hatinya ekstra gitu. Takut ketelan ya kan.
Iya gitu. Biasanya rame kalau nggak pakai kamera rame. Ini amat nah ini. Udah, jangan semua kerjanya tahu skor ini. Ya Bang. Capek. Nanya nggak? Kalau nggak nanya saya tutup nih. Dulu Ustaz, ada yang lain. Tutup ya, biar nanti ini. Tutup ya. Mari kita tutup dengan terima kasih pemirsa di rumah. Subscribe channel ini. Ahmad Fatih, ya, Ahmad Fatih ya. Like and comment. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.